Hai, aku live ulang karena tadi suaranya jelek. Hopefully ini bisa bagus ya. Hai. Oke, judulnya Omega 3. Oke, halo Dokter Vicky. Halo teman-teman semua. Suara saya cukup jelas? Bisa kita ikutan komen? Saya udah pakai headset. Suara saya oke? Oke banget nggak? Halo, bisa komen teman-teman, suara saya jelas nggak? Kalau jelas kita langsung mulai nih. Apa kabar? Hai dokter. Suara saya oke kah? Suara saya oke kah? Oke, jelas banget. Oke, perfect. Thank you. Halo Bung Jeff. Hai Cheryl. Oke, let's get started. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton live saya di sore hari ini boleh mendapatkan berkah. Tetapi teman-teman yang belum berteman dengan saya di Instagram saya, di DR Genti, dan juga di YouTube saya ada DR Genti. Nah teman-teman, hari ini juga sebenarnya kemarin saya juga ada posting tentang pelajaran tentang omega 3. Tapi hari ini khusus saya mau belajar dan menggali dengan teman-teman semua. Oh, suaranya masih kecil juga ya. Oke, mudah-mudahan ini jelas ya. Oke, suaranya oke. Hai. Hai Yan. Suaranya oke Yan? Saya akan membahas dengan kalian tentang omega 3. Tapi saya nggak pengen suaranya kalau kecil. Pengennya sih suaranya gede, bisa dilihat kalian semua nih. Oke nggak sih suaranya? Boleh lah ya, boleh loh. Udah jelas, perfect banget. Oke, very good. Let's get started. Guys, kita tahu yang namanya omega 3 belakangan ini banyak banget dibicarakan oleh banyak orang ya. Sebenarnya kalau kita tahu dan kita kenal, omega 3 ini sebenarnya fatty acid atau asam lemak yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Oke. Jadi kalau kita tahu kenapa sih dibutuhkan fatty acid omega 3 ini untuk tubuh kita. Sebelum kita bahas itu, stay tune dengan pengertian tentang omega 3 itu sendiri. Kita kenal juga bahwa di luar sana, ada calon dokter nih, Dokter Daniel Patinama. Di luar sana kita tahu bahwa banyak kalau teman-teman pergi beli omega 3 suplemen di luar, ada yang namanya omega 3, ada juga yang mengenal omega 6, ada juga omega 9. Berulang kali saya dalam pengajaran video saya mengajarkan bahwa omega 9 dulu ya. 9 itu sebenarnya tidak terlalu banyak diperlukan dalam suplementasi karena tubuh kita sendiri memproduce omega 9 dan tidak terlalu banyak tubuh memerlukan 9 tersebut. Yang menjadi isu bagi kita, kepentingan kita adalah omega 3 dan omega 6. Oke. Omega 3 dan omega 6 ini harus memiliki rasio yang balance. Sebenarnya apa sih fungsi omega 3, teman-teman? Omega 3 itu berfungsi sebagai anti peradangan di dalam tubuh kita. Sedangkan omega 6 fungsinya yaitu pro peradangan atau pro inflamasi. Kalau bahasa kedokterannya atau bahasa Inggrisnya kita mengenal peradangan itu sebagai inflammation. Kalau misalnya kita bicara pro-inflammation yaitu pro-peradangan. So yang 3 ini sifatnya anti-inflammation atau anti-peradangan. Sedangkan yang 6 sifatnya pro-inflammation atau pro-peradangan. Nah, diet kita atau makanan kita sehari-hari tentunya pasti ada juga yang mengandung omega 3. Makanya teman-teman udah mulai banyak bertanya tuh di dalam IG saya. Kalau kita tahu fatty acid atau asam lemak ini penting banget dan bisa didapatkan dari makanan kita, dari mana aja sih sumber-sumber omega 3 bisa kita dapatkan? Pertama dari ikan, oke, sumber makanannya. Yang kedua dari makarel, ikan salmon, ikan tuna. Tapi juga itu telur ya mengandung omega 3. Tapi juga kita kenal halo Dokter Yanto. Thank you buat join. Tapi juga kita tahu omega 3 dari tumbuh-tumbuhan atau nabati seperti biji-bijian ya, atau kita kenal super seed seperti chia seed, seperti pumpkin seed, seperti sunflower seed. Juga yang paling aku suka dari biji-bijian itu omega 3 dari kacang hijau, ya, itu juga omega 3, tapi coconut extract virgin coconut oil. Setelah itu adalah sumber-sumber omega 3 yang teman-teman bisa dapatkan dari makanan kalian sehari-hari. Ayo jawab, bisa ketik juga. Yakin gak asupan omega 3 kalian banyak dan cukup? Menurut saya enggak
nggak cukup dan banyak kekurangan. Sehingga waktu kita kekurangan omega 3, ingat tadi ya, apa yang terjadi? Rasio atau perbandingan balancing antara 3 dan 6 mulai main nih di sini. Omega 6 yang ternyata banyak kita dapatkan dari daging, dari minyak goreng yang kita konsumsi setiap hari. Apalagi ini teman-teman kita di Indonesia senang sekali mengkonsumsi makanan-makanan gorengan. Itu sebabnya omega 6 banyak banget didapatkan dari makanan-makanan kita. Ingat tadi pelajarannya, omega 6 itu sifatnya pro atau mendorong inflamasi tadi yang gue bilang tadi, yang saya katakan toh. Jadi teman-teman harus tahu bahwa terjadi peradangan atau inflamasi itu pro-inflamasi banyak banget ada di dalam omega 6. Sementara omega 3 konsumsi kita jauh berkurang. Makanya terjadi peradangan atau inflamasi mulai terjadi dalam tubuh kita. Nah, teman-teman harus pahami juga penyakit-penyakit yang kronis yang kita kenal seperti degeneratif penyakit, diabetes, kolesterol, darah tinggi, kanker, dan juga misalnya arthritis ya, sendi-sendi. Itu penyakit-penyakit yang coba di dalam dunia kedokteran bilangnya itis. Itis itu atau itis itu bahasa Yunani, dan itu misalnya arthritis itu adalah sendi peradangan. Ya, sendinya terjadi peradangan dalam sendi. Kemudian kita kenal juga ulcerative colitis atau colitis, itu kolon, peradangan yang terjadi di usus besar kita atau kolon, atau ada itisnya. Nah, itis ini kita kenal sebagai peradangan. Nah, jika kita dalam tubuh kita banyak sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya pro peradangan atau pro inflamasi tadi yang banyak omega 6, tubuh kita ada dalam kondisi yang ada di dalam kondisi peradangan tersebut, atau inflamasi tersebut, teman-teman. Sehingga kalau tubuh kita ada dalam kondisi peradangan atau inflamasi tersebut, penyakit-penyakit kronis yang terjadi diawali oleh kejadian atau terjadinya si peradangan ini, teman-teman. So logikanya aja, teman-teman, kalau sebab itu penyakit-penyakit kronis banyak disebabkan oleh peradangan, kita harus dong meng-counterback dengan anti peradangan, yaitu omega 3 tadi. Nah, berbicara tentang COVID dikit nih, apa sih hubungannya omega 3 dengan COVID atau dengan peradangan ini? Remember, 3 hal yang dilakukan COVID. Pertama, hyperinflammation atau hiperperadangan yang hebat sekali. Itulah sebabnya nanti kita kenal yang namanya badai sitokain. Yang kedua, hypercoagulation atau darah kental ya, yang over. Dan yang ketiga, hipoksemia. Makanya saturasi oksigennya menurun. Itu 3 hal yang dikerjakan oleh si COVID ini. Yang tadi itu hiperinflamasi. Berarti sebenarnya untuk mengurangi proses inflamasi, tentunya para dokter banyak memberikan yang namanya steroid lah ya, dari segi obat-obatan untuk mengontrol inflamasi tersebut. Tapi di dalam dunia nutrisi, apa sih yang bisa kita kerjakan untuk bisa mengurangi efek dari si peradangan yang disebabkan oleh COVID ini, bahkan untuk mencegah proses yang namanya inflamasi ini dalam tubuh kita. Disitulah pentingnya mengkonsumsi omega 3, baik di dalam makanan kita yang tadi udah sebutin sumbernya, maupun di dalam suplementasi omega 3. Paham ya teman-teman? So ingat, pernah nggak kalian tahu yang namanya banyak sekali, nggak semua, waktu didiagnosa cancer, Bu ada cancer, kaget. Waktu terjadi serangan jantung, tiba-tiba terjadi serangan jantung. Karena penyakit-penyakit itu dikatakan sebagai penyakit-penyakit yang penyebabnya silent inflammation atau peradangan yang tersembunyi. You guys nggak pernah nyadar bahwa sudah terjadi proses peradangan hebat di dalam tubuh kalian. Nah, itu sebabnya contoh di penyakit jantung nih ya. Kita tahu bahwa kolesterol tinggi itu bahaya buat orang-orang ya, untuk kesehatan. Tapi saat ini kita tahu juga bahwa kolesterol yang tinggi bukan satu-satunya penyebab dari terjadinya penyakit jantung. Tapi teman-teman lihat juga pada saat terjadi peradangan di dalam pembuluh darah, peradangan dalam pembuluh darah terjadi, teman-teman, apa yang terjadi? Ya, itu yang sangat-sangat berbahaya. Kolesterolnya itu juga bisa menempel di pembuluh-pembuluh darah tersebut dan mengakibatkan terjadinya plak di dalam pembuluh darah tersebut, dan kita kenal sebagai peradangan pembuluh darah. Itulah salah satu penyebabnya sakit jantung, teman-teman ya. Peradangan di pembuluh darah diakibatkan kolesterol yang menempel, yang menjadi plak di dalam pembuluh darah kalian. Ngeri banget ya. Iya, makanya perhatikan, masalah atau isu peradangan ini penting banget bagi
penyakit jantung, kemudian juga Alzheimer, penyakit-penyakit degeneratif atau kronik pada umumnya, dan juga kanker, termasuk COVID saat ini. So, kita sepakat ya, kita membutuhkan omega 3 instead of omega 6 yang banyak banget kita gampang dapatkan dari makanan kita. So, isu kedua, dari mana dapatkan omega 3 selain dari makanan? Ya suplementasi, karena kita kan nggak cukup. So, kita sepakat lagi kita butuh suplemen omega 3. Yang mana bentuknya? Ada yang kita kenal fish oil omega 3, ada yang kita kenal krill oil omega 3. Nah, apa yang membedakan krill oil dan fish oil? Fish oil itu ya udah minyak ikan yang memang ada fish oilnya. Tapi krill oil adalah minyak ikan yang mengandung krill di dalamnya. Apa itu krill? Krill itu adalah plankton animal atau zooplankton yang dimakan ikan paus di dasar laut, di mana waktu dimakan si zooplankton ini yang kita kenal sebagai krill ini, dia ternyata mengandung apa? Fosfolipid atau kita kenal sebagai astaxanthin. Itu antioksidan dan fosfolipid yang kalau dikonsumsi oleh teman-teman dan saya, si krill ini penyerapannya jauh lebih baik dibandingkan fish oil biasa aja di luar sana. Makanya aku udah mengkonsumsi yang namanya krill udah lama ya. Mengapa? Pertama, saya dulu punya sakit lambung, saya punya GERD. Jadi saya pastikan omega 3 yang masuk di tubuh saya perlu penyerapan yang baik. Dan juga omega 3 yang masuk di dalam tubuh saya atau di dalam lambung saya, omega 3 yang tidak membuat saya sendawa. Tahu nggak? Itu karena nggak terjadi maximal absorption, oke? So, itu sebabnya krill based fish oil itu sesuatu yang teman-teman bisa cari. Nah, kan banyak di luar sana. Hai Sandra, banyak banget nih di luar sana yang punya omega 3 berbasis krill oil. Gimana caranya kita bisa memilih? First, tadi lessonnya ya, sebisa mungkin kalian choose krill oil compared to fish oil. Kalau emang udah nggak ada ya apa boleh buat, setuju nggak? Tapi yang kedua, membedakannya kalian harus tahu perusahaannya. Kalian harus tahu proses pembentukan dari si krill. Jangan asal nyomot, tahu nggak? Jangan asal pergi, oh ya yang penting ini omega 3 bagus, gue ambil, gue beli. Nggak bisa, you cannot do that. Oke, kalian harus benar-benar bertanya kepada orang yang punya kompetensi untuk memahami tentang omega 3 ini, ya. Nggak putus-putusnya gue selalu ngomongin tentang omega 3 ini karena aku merasa ini penting banget untuk harus dipahami. Nah, yang ketiga, udah paham ya. Yang ketiga, siapa sih yang harus konsumsi omega 3? Apakah baby-baby yang baru lahir itu butuh konsumsi omega 3? Dan usia sebatas mana butuh konsumsi omega 3? You guys yang adult bisa nggak konsumsi omega 3? Oke, saya jelasin ya. Ibu hamil dulu deh, ibu hamil, ibu menyusui, itu penting banget. Ibu hamil jangan anggap enteng kehamilan kalian, karena apa yang di dalam kandungan kalian itu juga kontribusi kepada baby yang kalian kandungi, oke? So, di dalam pembentukan organogenesis dalam 3-4 bulan pertama baby terbentuk, itu penting banget diberikan omega 3 supaya perkembangan otak dari si babynya itu bagus banget. Penelitian mengatakan ibu-ibu hamil yang mengkonsumsi omega 3 rutin selama kehamilannya, risiko alergi pada bayi-bayinya jauh lebih berkurang, imunitas babynya juga lebih baik. Kesimpulannya, of course dong, ibu hamil harus mengkonsumsi omega 3. Gimana dengan ibu menyusui? Of course harus. Karena apa yang dikonsumsi ibunya akan masuk ke babynya. Bahkan teman-teman tahu nggak? You guys better konsumsi, bukan kalian ya, baby kalian konsumsi ASI, oke? Jangan iseng-iseng masih baru lahir babynya dikasih susu kaleng, enggak. Susu ASI atau air susu ibu is the best milk. Breastfeeding mom itu the best sumber untuk omega 3. Nah, baby-baby ini nggak perlu omega 3 dari luar, tetapi dari ibunya sendiri yang mengkonsumsi omega 3 dan sudah ada di dalam ASI tersebut. Nah, batas umur berapa anak-anak itu bisa konsumsi omega 3? Saya sendiri merekomendasikan di atas 1,5 sampai 2 tahun. Kalau belum bisa nelen, omega 3 yang soft gel itu ya digunting aja, dimasukkan ke dalam jus baby tersebut. So, usia 2 tahun ke atas boleh, ibu hamil, ibu menyusui, remaja, anak usia sekolah, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya. Hai Dokter Apollo, thank you buat nonton ini ya. Wah, teman-teman dokter saya banyak juga ya, thank you ya. Oke, thank you. Oke, anyway, tuh sampai mana gue udah lupa. So anyway, setiap orang boleh mengkonsumsi omega 3 ya. Dan untuk saya omega 3 ini di masa kali ini it is very important.
sangat penting. Saya bisa ngeliat ini mother of supplementation, yang mungkin teman-teman mungkin ngomong gini, gue nggak punya budget nih untuk suplemen yang lain. Tapi jangan lupa, at least omega 3 kalian kantongin ya, karena itu penting banget. Oke, sekarang kita ngomongin lain. Seberapa penting sih penyakit-penyakit selain COVID berhubungan dengan peradangan? Tadi kan gue udah ngomong hyperinflammation di COVID. Yang lainnya, kita bicara alergi ya, orang punya asma, orang punya allergic atau atopi issue, semua itu dari peradangan juga atau inflamasi. Itu sebabnya harus mengkonsumsi omega 3 juga ya. Aduh, name it deh, cancer juga penting untuk konsumsi omega 3. Itu sebabnya first, kalian harus sepakat dengan saya bahwa kita butuh omega 3. Second issue, yang mana yang bisa kita pilih antara fish dan krill oil. Yang ketiga, berapa dosisnya dan siapa aja yang perlu konsumsi. Tuh kan, gue bilang, makanya kalau gue live, sorry kalau gue kecepetan, like otak gue cepet banget mikirnya. Tapi I hope that you guys bisa download my mind dan juga mungkin bisa di save. I try to save my life and then dimasukin ke beranda atau di feed saya ya, di IG saya. Tapi beberapa postingan saya itu udah ngomongin omega 2 kali. Oke, gue tunggu deh. Ada nggak yang mau nanya? Kok nggak ada yang nanya? Hai Tika, ada yang nanya boleh nggak? Karena aku nggak mau kelebihan dari 20-30 menit. Oke, suplemen itu lebih baik dikonsumsi waktu perut kenyang atau perut kosong? Oke, good question. Ada beberapa jenis suplemen yang larut di dalam lemak atau larut di dalam air. Contoh vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin D, A, D, E, K. Itu vitamin yang larut dalam lemak. Dan juga omega 3 salah satunya. It is better for you guys konsumsi setelah makan nggak dalam perut kosong. Kalau yang kemarin saya ngomong-ngomong nih tentang probiotik, nah itu boleh dikonsumsi di perut kosong ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Good question Mbak Devi. Cheryl yang nanya nggak? Oh, aku Sandra. Ade mau nanya dek, silakan deh kalau mau nanya. Halo Ina, thank you ya for watching from Melbourne. Isomannya sukses ya Ina. Oke, Ode dari Bali, thank you Ode. Ada question nggak sis? Kamu omeganya kalau udah habis nanti ngomong lagi ke gue ya. Hai Mbak Wiwi, thank you. Ini teman-teman saya, bisnis partner saya juga ada. Nggak cukup, apa nih nggak cukup Cheryl? Oke, ada lagi nggak yang nanya? Bung Jeffrey mungkin mau nanya, bisa diketik aja di sini. Oke, di suplemen tulisannya krill oil aja dok. Oh ya, biasanya good question Mr. Cute Chamber, aku nggak tahu namamu. Oke, tapi kalau misalnya dia adalah omega 3 yang berbasis krill, dia akan tulis ini adalah krill omega 3 ya. Oke, good question juga nih. Nah, kalau kalian mau nanya lagi silahkan DM aku deh, supaya aku bisa kasih informasi yang lebih lanjut jenis mana yang kalian butuhkan. Ini pertanyaan dari Kartika bagus banget nih. Kalau misalnya omega 3 katanya dia bisa menambah nafsu makan. Oke, benar banget. Pertanyaannya benar banget, tapi itu bukan statement yang saya bilang benar. Mengapa begini? Waktu kita mengkonsumsi omega 3, kalian merasa sehat, imun sistem kalian baik. Kira-kira nih kalau imun sistem kalian bagus, kalian merasa sehat, kalian pasti yang gak ada problem lah dengan appetite, bener gak? Jadi artinya kalian pasti gak terganggu dengan makanan kalian. Oke, sebentar ya, ada telepon emergency dari suster, tapi gak apa-apa deh, kita cepet-cepet aja ya. Oke, jadi gak masalah untuk omega 3 itu membuat nafsu makan, enggak, tapi kalian tetap sehat dan tetap control your appetite. Ada yang tanya, minum omega 3 berdebar? Oh enggak. Jadi pertanyaanmu harus gini Cheryl, apakah omega 3 itu berdebar atau tidak? Tidak berdebar-debar. Bahkan semua dokter-dokter jantung saat ini sangat merekomendasikan semua pasiennya untuk konsumsi omega 3 karena omega 3 membantu proses peradangan yang terjadi di pembuluh darah jantung tersebut. Jadi kalau dia berdebar-debar minum omega 3, gua rasa mungkin dia kebanyakan kali minum kapsulnya. Take it easy, minum 1 atau 2 kapsul dulu guys, nggak usah kebanyakan dulu minumnya. Oke, thank you. Berapa dosis setiap hari? Tergantung brandnya. Kalau di omega 3 yang aku minum, teman-teman, aku minumnya minimal 2 kali 2, oke? 2 kapsul itu sekitar 2000, so I consume 2000 mg sampai 4000, 6000, which is okay, ya, tergantung brand yang kalian punya. Oke, what about baby? Oke, beda dengan omega 3. Ya, di dalam omega 3 ada kandungan yang namanya DHA dan EPA. Itu adalah 2 komposisi yang ada dalam omega 3. It is probably better you choose omega 3 yang punya 2 komposisi
DHA dan EPA ini untuk pembentukan jantung, untuk kesehatan jantung dan juga untuk otak kalian. Oke, what about this one? Omega 3 ibu hamil diminum sampai bulan ke-berapa? Saya saranin sampai bulan ke-8, juga menjelang bulan ke-9, tapi di menjelang 2 minggu sebelum melahirkan mungkin suplemen-suplemen itu di stopkan dulu supaya tidak berinteraksi dengan proses persalinan kalian. Tapi setelah melahirkan boleh banget 1 minggu, beberapa hari setelah melahirkan boleh konsumsi omega 3. Dan pastikan juga bisa bertanya kepada dokter Anda, terutama orang-orang yang juga mengkonsumsi obat-obat dokter. Pastikan Anda berkonsultasi juga dengan dokter dan ngomong bahwa ini omega 3 sifatnya food suplementasi, boleh ya aku konsumsi. Oke, ada lagi, wow pertanyaannya banyak. Dokter Vicky, apa nih? Omega 3 mencegah peradangan, menyebabkan peradangan, penyakit-penyakit bersifat peradangan di combat. Yes, exactly, salah satunya dokter, benar. Dok, bisa aman diminum awal kamar? Ya, aman banget. Gini, kenapa aman? Bukan cuman aman, harus Mbak Heli. Karena di masa trimester pertama, 12 minggu sampai 16 minggu pertama masa kehamilan, itu terjadi yang namanya organogenesis. Pembentukan organ-organ di baby, terutama di otak babynya. Mau pintar kan babynya? Berikan omega 3 yang bagus, ya. Justru itu bagus banget. Jangan lupa folic acid atau asam folat, karena folic acid di awal-awal kehamilan membantu untuk pencegahan terjadinya spina bifida. Aduh, gue jadi udah kuliahin ke teman-teman. Oke, that's really good. Kalau untuk obat pengencer darah, disarankan mengkonsumsi omega 3 dibuat jarak sekitar 3-4 jam. Tapi pastikan kalian bertanya kepada dokter kalian yang memberikan resep pengencer darah kepada kalian. Sehingga antara omega 3 dan pengencer darah itu tidak langsung dikonsumsi, tapi dibuat jarak, teman-teman. Oke? Kakakku neuropati setelah minum, yes, betul. Ya, jadi gini. Neuropati itu adalah salah satu, banyak ya penyebab dari neuropati, tapi yang paling keri itu adalah salah satu akibat komplikasi dari diabetes atau si gula darah yang tinggi. Nah, neuropati adalah kelainan saraf ya yang ada, dan itu juga adalah proses inflamasi atau peradangan yang ada sampai terjadi neuropati tersebut. Apakah omega 3 membantu? Of course membantu. Tapi ini guys, nggak ada yang instan. Some people bisa akan langsung lihat efeknya right away, some people takes time. Tapi kalau kalian punya regularity di dalam mengkonsumsi omega 3, baik dari makanannya maupun suplementasinya, kalian pasti akan dapatkan benefitnya. 2 menit lagi and then I'm done. Oke, Dion, detail sekali. Of course. Dok, jangan lupa foto di akhir ya. Oh, oke, gimana caranya? Share reel, nanti I'll do that. Oke, aku pribadi sangat oke. Yes, Dokter Vicky. Oke, guys. Oke, selebihnya you know what? Tonton saya punya IG di beranda saya. Hai Mbak Meli, thank you Mel for watching. Oke, ini satu lagi ya, ada pertanyaan dari Mbak Neneng. Kalau punya alergi bisa minum? Of course. Proses alergi itu prosesnya banyak, tapi salah satu proses yang melibatkan alergi itu peradangan juga, Mbak. Pada saat mengeluarkan histamin, itu juga proses peradangan. Sangat boleh minum omega 3. Untuk peradangan ini yang untuk alergi, kalau minum brand yang saya itu saya konsumsi 2x2. Oke, Q-Chamber, aduh pertanyaannya apa? Kalau minum obat tensi bisa minum omega. Kalau untuk obat tensi boleh mengkonsumsi antara keduanya itu. Tetapi kalau boleh disarankan, ya pilih omega krillnya akan lebih baik. Dan obat-obatan dengan suplementasi dibuat jarak minimal 1 jam, kecuali obat pengencer darah minimal 3-4 jam. Tanyakan lagi ya, konsultasi kepada dokter kalian, pastikan. Semuanya boleh, makanya saya bilang ini adalah mother of supplementation. Orang yang sakit, orang yang sehat, orang punya masalah apapun, hampir ini kata kunci gue ya terakhir ya, hampir semua penyakit-penyakit kronis atau kita kenal degeneratif itu penyakit yang terjadinya degenerasi, bukan instan, lama. Semua itu berawal dari inflamasi atau peradangan. So, dengerin lagi tadi live di awal bahwa omega 3 fungsinya sebagai anti peradangan. Oke? Jadi itu bisa membantu kalian in any case. Terima kasih banyak, sukses selalu menyertai kita semua. Stay healthy, salam sehat you guys. Ingat prokes, 5M sekarang nih, gue tadinya lupa 2. First, cuci tangan, kemudian apa lagi ya, ntar dulu. Cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian berjarak, tidak dalam kerumunan, kemudian mobilisasi, itu 5M ya. Saudara, maaf dok saya baru gabung. Oke, nanti di save. Oke, I will save ya, Sinta ya. Terima kasih banyak. Kalau mau di share silakan di share, mau DM saya silakan di DM. This week, minggu ini saya akan live juga tentang satu jamur namanya Cordyceps. Teman-teman stay tune ya, dan juga saya akan bahas tentang tidur dan waktu istirahat di masa COVID. Terima kasih banyak. Stay tune guys, dan juga stay healthy. Bye.